Episode 1891-1895. Bab 1891, di sini untuk membantai. Pelayan tua itu menatap Zuan dan berkata dengan keras, karena cucu kekaisaran tidak mau mengakui identitasnya untuk saat ini, orang tua ini tidak akan memaksamu. Aku akan meninggalkan tempat ini agar kehadiranku tidak mengganggu pengambil alihan akademi oleh cucu kekaisaran. Ketika saatnya tiba, ketika cucu kekaisaran telah memilah-milah pikirannya, aku akan kembali ke sisimu sekali lagi. Zuan sama sekali tidak menghentikannya, katanya, jangan khawatir, hari itu tidak akan datang. Pelayan tua itu terkekeh dan tidak terlalu kesal. Ia berkata, sulit untuk memprediksi keadaan dunia. Tidak seorang pun dapat berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan dengan pasti. Zuan benar-benar kesal. Dia pun pergi sambil mendengus. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan pelayan tua itu saat dia melihat Zuan perlahan menghilang di kejauhan. Dia menghela napas dalam-dalam. Saat menuruni gunung, Zuan tidak berhenti sama sekali. Pemandangan indah di sepanjang jalan tidak dapat menghilangkan rasa frustrasinya. Dia bahkan tidak berminat untuk bertemu dengan Xie Daoyun dan yang lainnya lagi. Dia hanya menginginkan kedamaian dan ketenangan saat ini. Awalnya, dia bingung harus menolong siapa antara permaisuri dan putri mahkota, karena menolong salah satu pihak akan mendatangkan masalah baginya. Namun, sekarang, tampaknya hal itu cukup mudah. Ayah Bilinglong telah membunuh kedua orang tuanya. Sialan, apa-apaan semua ini? Meskipun ia pernah melihat alur cerita yang sama dalam drama-drama di dunianya sebelumnya, ia selalu merasa bahwa dendam dari generasi sebelumnya hanyalah masa lalu, dan seharusnya tidak memengaruhi generasi berikutnya. Namun, sekarang setelah ia berada dalam situasi yang sama, ia menyadari betapa ia hanya seorang ahli yang hanya duduk di kursi malas. Meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanyalah seorang transmigran dan tidak ada hubungannya dengan cucu kekaisaran, pelayan tua itu menyebutkan bagaimana ibunya telah melindunginya dengan tubuhnya, meskipun itu tidak berarti merasakan ikatan orang tua yang nyata, dia tetap tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Jika dia tidak tahu, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Namun, sekarang setelah dia mengetahui kebenarannya, dia tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Apakah dia seharusnya terus berbicara dengan riang dengan musuhnya, dan menjalani romansa yang bahagia dengan putri musuhnya? Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Permaisuri, apa yang menurutmu harus aku lakukan sekarang? Sosok merah muncul di ujung penglihatannya. Mili melayang di sampingnya, kakinya yang telanjang tidak ternodai oleh setitik debu pun. Seolah-olah dia digambar dengan sempurna dengan kuas. Sosoknya tampak selaras dengan hukum alam dunia. Bahkan Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Mili meregangkan tubuhnya sedikit, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun dan mengagumkan yang dapat membuat siapapun meliriknya lagi. Ia menjawab, apa susahnya? Bunuh saja pelayan tua itu. Sekarang karena sang pemberi persembahan sudah mati, jika kau membungkam satu-satunya orang yang tahu, kau bisa terus hidup sebagai Zuan. Kau tidak akan ada hubungannya dengan cucu kekaisaran generasi sebelumnya, dan kau juga bisa terus menjalin asmara dengan putri mahkota jika kau mau. Jika kau ingin tidur dengannya, lakukan saja. Ngomong-ngomong, ketika kau memukuli tubuh putri mahkota dengan kejam saat itu, kau sebenarnya sudah membalas dendam pada orang-orang itu. Mereka membunuh orang-orang yang kau cintai, jadi kau meniduri putri mereka. Bukankah itu cukup adil? Ikuti novel terkini di NOV3LB Info per meter. Zuan menjawab dengan seringai. Tuan Permaisuri, kapan Anda menjadi begitu kejam? Iklan oleh Pub Future. Aku mengatakan semua ini demi kebaikanmu. Aku hanya mengatakannya apa adanya, kata Mili, tampak khawatir. Apakah ada cara lain? Zuan bertanya dengan tidak sabar. Wanita ini semakin tidak bisa diandalkan. Ini adalah cara yang paling sederhana dan paling menguntungkan untukmu, kata Mili sambil menatapnya, lalu menggelengkan kepalanya. Kau tahu, terkadang, hidup menjadi sedikit lebih mudah jika kau hidup seperti orang jahat. Seseorang sepertimu yang selalu menambahkan belenggu kebajikan pada dirimu sendiri hanya akan mengalami lebih banyak penderitaan. Zuan terdiam.
Meskipun dia tidak ingin menjadi cucu kaisar, dia tetap mengagumi mereka yang rela mengorbankan nyawa mereka dalam situasi putus asa demi mempertahankan garis keturunan keluarga kaisar dinasti sebelumnya. Bagaimana dia bisa membungkam pelayan tua itu karena keinginan egoisnya sendiri? Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, Millie mendengus dan berkata, "Jika kamu tidak mau membunuh pelayan tua itu, kamu mungkin juga bisa menjadi cucu kaisar dan membunuh orang Biki itu. Kemudian, dengan identitasmu sebagai kaisar dinasti sebelumnya, kamu dapat mengumpulkan mereka yang masih setia pada dinasti Meng dan membunuh putra mahkota bodoh itu untuk menjadi kaisar sendiri." Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biki masih ayah Bi Linglong, dan Linglong memperlakukanku dengan baik. Jika aku melakukan itu, bagaimana aku bisa menghadapinya di masa depan? Lagi pula, aku tidak tertarik menjadi seorang kaisar. Bukankah menjadi bupati adalah kehidupan yang lebih baik? Dia memiliki otoritas yang luar biasa, namun dia tidak harus berurusan dengan urusan pemerintahan apapun. Dia dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk bercocok tanam dan menjelajahi misteri kehidupan. Kau bahkan tidak ingin menjadi kaisar," seru Millie kaget. "Kau punya banyak kekasih, dan jika kau menjadi kaisar, kau bisa membawa mereka semua ke haremmu dengan alasan yang benar. Tidak akan ada yang bisa mengatakan apapun saat itu. Kalau tidak, semua orang akan mengkritikmu karena memiliki terlalu banyak wanita, tidak peduli identitas macam apa yang kau miliki." Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku yakin kekasihku tidak akan menghargai posisi selir kekaisaran. Dia telah melihat begitu banyak makhluk kuat di ruang bawah tanah rahasia, dan merasa bahwa alam semesta benar-benar luas dengan misteri yang tak ada habisnya untuk dijelajahi. Bagaimana mungkin dia masih tega menjadi seorang kaisar? Kau tidak menginginkan ini, kau tidak menginginkan itu. Kalau begitu tidak ada lagi yang bisa kau lakukan," kata Millie sambil menatapnya kesal. "Kau contoh sempurna dari seorang pengemis yang ingin pilih-pilih. Karena kau keras kepala, aku tidak akan peduli lagi." Dia berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang, meninggalkan Zuan terdiam. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan melihat ke arah rumah bangsawan. Formasi di sana tampaknya sedang diserang. Dia menyingkirkan rasa jengkelnya dan terbang ke arah itu. Sementara itu, di luar istana bangsawan, para pelayan dan pengawal mengacungkan senjata di depan pintu masuk, sambil berteriak, "Ini istana bangsawan, siapa yang berani membuat masalah di sini? Uhuk-uhuk, ini hanya istana bangsawan yang remeh, namun kalian tampaknya telah melakukan pertunjukan yang cukup besar di sini. Beraninya kalian bersikap angkuh di depan raja ini." Uhuk-uhuk, seorang pemuda berpakaian sulaman memarahi mereka. Wajahnya sangat pucat, dan dia harus terkesiap beberapa kali di tengah setiap kalimat. Dia tampaknya menjadi korban dari suatu penyakit kronis. "Raja Jin sudah datang sendiri, tapi markuismu belum juga keluar untuk berlutut dan menyambutnya," teriak seorang pengawal istana. "Kami menyapa Yang Mulia Raja Jin." Staf istana markis menyambutnya dengan hormat karena terkejut. Kemudian, salah satu dari mereka menjawab, "Menanggapi Yang Mulia, Tuan kami tidak ada di istana." Iklan oleh Pub Future. Apakah dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, sehingga dia takut raja ini akan mengetuk pintunya? Apakah itu sebabnya dia bersembunyi? Raja Jin mencibir. Dia tampaknya memiliki sedikit kecerdasan. "Terserahlah, kita akan membalas dendam padanya nanti. Serahkan Nona Murong terlebih dahulu." Orang-orang di gerbang saling memandang dengan cemas sebelum menjawab, "Yang Mulia, bagaimana mungkin Nona Murong ada di istana bangsawan kita?" Jeritan menyedihkan memenuhi udara sebelum Raja Jin menarik kembali cambuk di tangannya. "Berani sekali, beraninya kau berbohong kepada raja ini. Apa kau pikir pengumpul informasiku tidak berguna? Aku sarankan kau untuk segera menyerahkan Murong Qinghe, atau tidak seorang pun dari kalian akan mampu menanggung kejahatan menyembunyikan seorang penjahat. Jika kau terus menunda, raja ini akan meratakan seluruh istana bangsawan ini dengan tanah." "Batuk-batuk," kata Raja Jin, tampak gelisah, lalu ia mulai batuk dengan keras. Wajahnya memerah secara tidak wajar. Seorang tetua segera mendukungnya dan meletakkan tangannya di punggungnya untuk terus-menerus memberinya ki, sambil berkata, "Yang Mulia, jangan terlalu cemas. Berhati-hatilah agar tidak melukai tubuh Anda sendiri." "Terima kasih, Tetua Chen," kata Raja Jin.
Batuknya kemudian sedikit mereda dan dia membungkuk hormat kepada tetua itu. Tetua ini adalah pengawal kuat yang ditugaskan oleh ayahnya, seseorang yang hampir tidak pernah meninggalkan sisinya. Selama bertahun-tahun, telah terjadi banyak serangan dari para pembunuh, tetapi tetua Chen selalu menjadi tembok pertahanan sang pangeran yang paling dapat diandalkan. Karena itu, sang pangeran sangat menghormatinya. Wajah pengawal yang berbicara itu sudah dipenuhi bekas luka berdarah. Namun, dia menghadapi seorang pangeran, jadi meskipun dia marah, dia tidak berani mengatakan apapun. Di dalam rumah besar, Murong Qinghe sudah sangat gugup. Dia bangkit beberapa kali dan berkata, mungkin aku harus keluar. Aku tidak boleh menjadi beban bagi kakak Zhu. Chu Yuzhao menariknya kembali dan menjawab, apakah kamu masih punya kesempatan untuk bertahan hidup jika kamu pergi ke sana? Jangan khawatir, karena kakak Zhu berani membawamu ke tempatnya, itu berarti dia yakin dia bisa melindungimu. Meskipun begitu, dia juga tidak terlalu percaya diri. Dia mengeluarkan roda formasi. Untung saja dia langsung mengaktifkan formasi. Dia menyodorkan roda formasi ke tangan Murong Qinghe dan berkata, pastikan kamu tetap di sini. Aku akan melihatnya. Kakak iparnya jarang tinggal di rumahnya di ibu kota, dan tidak banyak penjaga atau pelayan di istana. Kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang dikenal dari kota Bright Moon. Bagaimana mungkin para penjaga biasa itu mampu bertahan melawan tekanan Raja Jin? Di luar gerbang, Raja Jin mulai merasa sedikit kesal. Mereka berseru, orang-orang, cari tempat ini. Berhenti, teriak sebuah suara. Para staf akhirnya menghela napas lega ketika mereka melihat Chu Yuzhao muncul, berseru, Tuan Muda Ketiga. Chu Yuzhao mengangguk, lalu berkata kepada Raja Jin, meskipun status yang mulia dihormati, Anda tidak memiliki kewenangan untuk dengan sengaja menggeledah kediaman seorang menteri penting, bukan? Raja Jin menatapnya dengan heran. Saya selalu sakit, jadi kulit saya tidak berwarna, tetapi bagaimana mungkin pria tampan ini lebih putih dari saya? Yang terpenting, kulitnya putih dan sehat, saya jadi jengkel hanya dengan melihatnya. Kemarin kalian menyembunyikan seorang penjahat, dan raja ini mengirim orang untuk menangkapnya. Tetapi mereka malah dibunuh oleh Zuan. Sungguh tidak masuk akal. Namun, yang tidak pernah diharapkan oleh raja ini adalah bahwa dia benar-benar akan meninggalkan kalian berdua di kediamannya sendiri dengan cara yang begitu megah. Baiklah, itu juga tidak masalah, karena itu akan menyelamatkan raja ini dari banyak masalah. Para prajurit, tangkap orang Chu ini dan gadis klan Murong itu. Siapapun yang melawan harus dibunuh tanpa kecuali. Perintah Raja Jin, dimengerti, jawab bawahannya. Mereka sudah berdiri gelisah sejak lama. Mereka semua menghunus pedang dan menyerang Chu Yuzhao saat mendengar itu. Raja Jin mencibir. Selama dia bisa menangkap Murong Qinghe, dia bisa memastikan kejahatan Zuan karena menyembunyikan seorang penjahat. Dengan begitu, bahkan jika dia langsung membunuhnya di tempat, tidak ada menteri lain di istana yang bisa mengatakan apapun. Bab 1893, Mengapa Dia Berani? Jangan lingkungan saya, aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini, kata Zuan sambil menyapu pandangan ke semua orang yang hadir, sebelum akhirnya fokus pada Raja Jin. Para prajurit yang menyerbu langsung menggigil. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghentikan langkah mereka. Ketika melihat kejadian itu, Raja Jin bergidik. Secara naluriah dia merasa takut. Namun, ia segera tersadar dari lamunannya. Ia adalah Raja Jin yang agung, dan ia dimanjakan oleh ayahnya, Sang Kaisar. Putra mahkota saat ini memiliki ibu yang sama dengannya, jadi siapa yang harus ia takuti? Ia bahkan merasa marah atas kekecewaannya saat itu. Saya menduga, benar-benar lucu. Kau pikir kau siapa? Raja ini tidak hanya akan membangkitkanmu, aku juga akan menangkapmu dan semua orang di sisimu. Apa yang bisa kau lakukan? Anda telah berhasil menipu Zhao Ruiyong untuk plus 351 plus 351 plus 351. Apa yang kalian semua lakukan dengan bodohnya? Serang dia, perintah Raja Jin. Ya, bertanggung jawab untuk menjaga saat mereka semua berada di luar jangkauan mereka. Dengan raja mereka sebagai pendukung, apa yang perlu mereka takutkan? Mengenai luka-luka yang dialami Penatua Chen, kemungkinan besar itu terjadi karena kecerobohan sesaat. Sekalipun Zuan benar-benar punya keterampilan, akankah dia mampu menang melawan orang sebanyak itu? Selain itu,
mereka mewakili Raja Jin, pangeran yang paling dicintai yang mulia. Sementara itu, Zuan hanyalah seorang bangsawan rendahan yang mungkin bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mungkinkah dia benar-benar berani memukul mereka, memukul Raja Jin? Menyerahlah padaku dan terimalah hukumanmu. Teriak mereka seraya menyerbu. Enyahlah, bentak Zuan, mengirimkan kekuatan tak terlihat yang beriak keluar dengan lambaian lengan bajunya. Para prajurit berteriak dengan keras saat mereka terkesiap mundur oleh kekuatan tak kasat mata itu. Mereka yang lebih lemah langsung pingsan di tempat, sementara yang lainnya menderita luka-luka dengan tingkat yang berbeda-beda dan tidak dapat berdiri lagi tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Chu Yuzhao menepuk tangannya dengan gembira dan berkata, kakak ipar sangat hebat. Mata indah Murong Qinghe bersinar cemerlang. Dia hampir mati saat bertarung melawan semua prajurit ini, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lambaian lengan baju kakak Zhu. Seberapa tinggi pelatihannya, Zuan bahkan tidak memperhatikan para prajurit yang berbaring di tanah dan berjalan langsung ke arah Raja Jin. Raja Jin tiba-tiba merasa kurang percaya diri dan secara tak terduga mundur beberapa langkah. Tetua Chen berdiri di depan Zuan dan berkata, Tuan Zhu, saya mohon Anda untuk berhenti. Pendarahan di tangan sudah berhenti. Ketika dia melihat Zuan mendekati Raja Jin, dia hanya bisa bergerak untuk menghalangi jalan. Minggir, bentak Zuan dengan serius. Ketika melihat ekspresi Zuan, Tetua Chen gemetar karena sensasi yang tak terlukiskan. Perasaan itu membuatnya benar-benar bingung. Dia sudah menjadi kultivator tingkat master yang kuat, jadi mengapa dia merasa seperti ini di depan seorang junior? Dia jelas tidak bisa merasakan sedikit pun ki dari tubuh Zuan. Sisi lain tampak lebih seperti orang biasa. Namun, tombak yang telah mengenainya dan kekuatan yang telah menghancurkan semua prajurit lainnya dengan jelas menunjukkan bahwa kultivasi Zuan bukanlah hal yang sepele. Sepertinya Zuan menggunakan semacam metode rahasia untuk menyembunyikan auranya. Meskipun dia tidak tahu tingkat kultivasi Zuan secara pasti, Tetua Chen berpikir dalam hati bahwa tidak mungkin tingkat kultivasi Zuan bisa lebih tinggi darinya. Pasti ada batasnya. Menurut informasi yang mereka miliki, bocah ini baru berusia sekitar 20 tahun. Bahkan jika dia berkultivasi sejak dia keluar dari rahim ibunya, seberapa banyak yang bisa dia kultivasikan? Iklan oleh Pub Future. Selain itu, dia mendengar bahwa Zuan baru saja mulai berkultivasi. Kemungkinan besar dia mengalami beberapa kejadian ajaib yang membuat kultivasinya mencapai terobosan baru, tetapi itu seringkali membuat fondasi seseorang tidak stabil. Jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, dia tidak percaya bahwa ada cara bagi pemuda ini untuk dibandingkan dengan dirinya, seorang master yang telah berkultivasi dengan benar selangkah demi selangkah hingga sekarang. Anak muda, jangan terlalu bersemangat. Kau harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan di atas langit ada surga, kata Penatua Chen sambil mengeluarkan pedang terbang di udara di atas kepalanya. Zuan sedikit terkejut. Tetua itu hanya seorang master, namun dia benar-benar bisa mengendalikan pedang terbang. Biasanya, hanya kultivator tingkat Grandmaster yang bisa menempelkan jiwa ke sebuah objek, yang memungkinkan mereka memenggal kepala musuh yang jaraknya ribuan mil. Pada tingkat master, seseorang hanya bisa memperkirakan hasil itu secara kasar. Namun, dilihat dari penampilan pedang Tetua Chen, sepertinya bukan itu masalahnya. Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Zuan mengulanginya dengan ekspresi mengejek. Dia berkata, ada beberapa kebenaran dalam apa yang kau katakan. Namun, jika keluar dari mulutmu, itu agak menggelikan. Berani sekali junior ini, seru Tetua Chen. Dia telah lama dihormati oleh semua orang di sekitarnya, dan bahkan Raja Jin pun memperlakukannya dengan hormat. Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya? Anda telah berhasil menipu Chen Xingqiao untuk plus 404 plus 404 plus 404. Dalam kemarahannya, pedang terbang itu melesat lurus ke arah Zuan. Kecepatannya luar biasa. Semua orang di sekitarnya dapat melihat lintasannya dengan jelas, bahkan Chu Yuzhao dan Murong Qinghe, yang sangat percaya diri pada Zuan, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin saat melihat itu. Zuan mencondongkan tubuhnya sedikit ke samping untuk menghindari pedang terbang itu. Ia bergumam pada dirinya sendiri, jadi begitulah. Itu adalah jimat pedang terbang. Ia telah mempelajari Sutra Baopu,
jadi ia sudah sangat mahir dalam 7 ranah kultivasi. Ia segera mengenali sumber pedang terbang itu. Ekspresi Chen Xingqiao berubah. Rahasia jimat pedang terbang ini telah hilang dari sejarah. Itu adalah sesuatu yang kebetulan dia temukan melalui kesempatan ajaib di tahun-tahun sebelumnya. Tidak seorang pun seharusnya mengenalinya, karena itu adalah kartu truf yang telah dia sembunyikan selama ini. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan segera mengenali asal-usulnya hanya dengan sekali pandang. Jarinya bergerak di udara. Pedang terbang itu berubah menjadi jejak cahaya kuning dan menusuk ke arah tengah punggung Zuan. Selama serangan itu mendarat, bahkan jika anak muda itu tidak mati, dia akan lumpuh. Namun, tiba-tiba cahaya kuning itu membeku. Pedang terbang itu menghilang dan digantikan dengan jimat kuning. Lebih jauh, jimat itu dengan lembut terperangkap di antara jari-jari Zuan. Chen Xingqiao merasa ngeri. Dia dengan cepat mencoba melepaskan jimat itu dari kendali Zuan, membuatnya bergetar hebat. Namun, Zuan mendengus, dan dengan sapuan tangannya yang ringan, indera ketuhanan yang melekat pada jimat itu langsung terhapus. Dengan pengetahuannya tentang jimat, dia secara alami tahu cara mengendalikan jimat yang tidak terlalu misterius itu. Karena kamu sangat menginginkannya, kamu bisa mengambilnya kembali, kata Zuan. Begitu dia berbicara, jimat kuning itu berubah menjadi pedang terbang lagi. Jimat itu langsung terbang di belakang Chen Xingqiao dan menembus bagian tengah punggungnya. Kau, Chen Xingqiao terkesiap sambil memegangi lubang besar di dadanya. Suaranya berdeguk, dan dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum meninggal. Pada saat itu, dia penuh dengan penyesalan. Dia menyesali betapa dia telah menganggap dirinya tinggi, dan bagaimana dia menganggap dirinya tak tertandingi dengan mengandalkan otoritas Raja Jin. Baru sekarang dia mengerti bahwa pada akhirnya, ini adalah dunia yang hanya peduli dengan kekuatan. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa bocah cantik yang tampak biasa ini akan memiliki kultivasi tingkat yang mengerikan? Semua informasi yang diketahui ibu kota tentangnya salah, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menderita di tangannya. Meski begitu, mengapa harus aku yang tersambar petir lebih dulu? Aku menyesali semuanya. Dia jatuh terduduk dengan keras ke tanah. Matanya terbuka lebar, dia jelas telah meninggal dengan keluhan yang masih ada. Mereka yang hadir tercengang. Mereka semua memuji pedang terbang milik Elder Chen yang tampak kuat, bertanya-tanya bagaimana pedang itu akan menghancurkan bocah tampan itu. Namun, situasinya telah berbalik dalam sekejap mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Elder Chen malah terbunuh? Dengan lambaian tangan Zuan, jimat kuning itu kembali padanya. Ada sebuah rune khusus yang tergambar di permukaannya, dengan sebuah pedang kecil di tengahnya. Jejak cahaya mengalir melaluinya. Ia berpikir dalam hati, benda ini cukup menarik. Aku bisa membuat beberapa lagi dan memberikannya kepada kekasihku untuk melindungi diri mereka sendiri. Iklan oleh Pub Future. Suasana hatinya sedang buruk hari ini. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi cucu kaisar, ketika dia memikirkan tentang berapa banyak anggota keluarganya yang telah meninggal karena klan Zhao, dan kemudian tentang betapa sombongnya Zhao Ruiyong bertindak di depannya, dia menjadi semakin marah. Bajingan Chen terkutuk itu bahkan telah melukai Chu Yuzhao dan begitu banyak penjaga istana. Pedang yang dia serang juga terlalu ganas. Jadi, tetua Chen menuai apa yang telah dia tabur. Ketika Raja Jin melihat bahwa tetua Chen, yang paling diandalkannya, telah mati begitu mudah, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget dan marah, kamu benar-benar berani membunuh tetua Chen raja ini. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk melakukan itu? Anda telah berhasil menipu Zhao Ruiyong untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan berkata dengan dingin, kita sudah sampai pada situasi ini, tapi kamu masih berani menggonggong seperti anjing. Aku juga penasaran, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk melakukan itu? Raja Jin awalnya tertegun, tetapi kemudian dia meledak dengan amarah. Anjing menggonggong. Seorang budak anjing sepertimu benar-benar berani memperlakukan raja ini dengan tidak hormat. Kau tidak lebih dari seekor anjing yang dibesarkan oleh saudaraku. Bahkan jika kau telah menjadi seorang markis, kau tidak lebih dari seekor anjing dengan status yang sedikit lebih tinggi. Anda telah berhasil menipu Zhao Ruiyong untuk plus 499 plus 499 plus 499. Saat Raja Jin mengumpat,
suaranya tiba-tiba berhenti. Ia merasakan tangan tak kasat mata mencengkeram lehernya. Kemudian, tubuhnya terangkat ke udara. Ia akhirnya panik dan berseru, "Apa yang kau lakukan? Berhenti sekarang, akulah Raja Jin yang agung. Beraninya kau menyentuhku." Saat melihat pemuda pucat pasi di depannya, ekspresi Zuan tampak sangat tenang. Zhao Han sendiri sudah meninggal, jadi mengapa dia harus takut pada anak ini? Tidak heran Zhao Han tidak menyukaiku sejak pandangan pertama, dan tanpa sadar aku juga membencinya. Jadi ternyata ada dendam dari dinasti sebelumnya. Dia adalah musuhku sejak awal. Ketika melihat Zuan tidak mengatakan apa-apa, Raja Jin mencibir dan berkata, "Sekarang kau tahu apa itu rasa takut, bukan? Cepat dan turunkan raja ini. Ada begitu banyak orang yang menonton, dan ada orang-orang dari klan lain di luar sana. Jangan bilang kau berani membunuhku. Jika kau mengikat tanganmu dan bersujud 3 kali dengan hormat kepada raja ini dapat mempertimbangkan untuk tidak berdebat tentang kejadian hari ini." Klan-klan lain sudah mulai membicarakan berbagai hal secara diam-diam di antara mereka sendiri. Zuan ini sekarang terjebak dalam situasi yang mustahil. Apakah menurutmu dia akan berlutut dan mengakui kesalahannya? Tidak mungkin. Dia orang populer dari Istana Timur dan seorang markis terhormat. Ada desas-desus bahwa dia juga memiliki hubungan dengan ras Vian. Bagaimana mungkin dia bisa bersujud di sini? Itu masuk akal. Kurasa dia mungkin akan membiarkan Raja Jin pergi, atau paling tidak membunuh pengawalnya yang tersisa untuk melampiaskan amarahnya. Dengan begitu, kedua belah pihak masih akan punya muka. Namun, dengan cara itu, bukankah kedua belah pihak tidak akan bisa hidup berdampingan lagi? Dengan sifat Raja Jin, tidak mungkin dia akan membiarkan masalah ini begitu saja. Dia akan mengumpulkan kekuatan dari lebih banyak klan, dan kemudian Zuan akan berada dalam masalah. Zuan sejak awal memang menyembunyikan seorang penjahat, dan dia bahkan membunuh di bawah Raja Jin, Tetua Chen. Dia sudah dalam masalah besar sejak awal. Saat itu, Zuan menoleh sedikit untuk melihat Raja Jin. Dia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Menurutku Zhao Ruizi sudah cukup bodoh. Aku tak menyangka kau lebih bodoh darinya. Setidaknya dia tahu untuk membuatku takut. Berani sekali. Beraninya kau mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh seperti itu." Seru Raja Jin sambil melotot ke arahnya. "Anda telah berhasil menipu Zhao Ruiyong untuk +288 +288 +288. Entah mengapa, dia merasa sedikit gelisah di dalam. Memalukan, jawab Zuan. Ketika melihat Raja Jin masih bersikap sombong dan lalim bahkan dalam situasi seperti itu, ia teringat keluarganya dari dinasti sebelumnya yang telah meninggal secara tragis. Dia berjalan mendekati Raja Jin, lalu berkata pelan di telinganya, "Bukankah selama ini kamu ingin membalas dendam pada ayahmu? Setidaknya aku akan mengatakan bahwa sebenarnya kamu agar kamu bisa mati dengan pengertian. Akulah yang membunuh Zhao Han." Mata Zhao Ruiyong langsung menyipit saat mendengarnya. Saat hendak berteriak, ada kekuatan dahsyat yang menusuk tenggorokan. Retakan, lehernya patah, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Bahkan dalam kematiannya, dia tidak bisa mengerti mengapa pihak lain berani membunuhnya. Bab 1894, aku memperlakukanmu sebagai adik, tapi kau ingin aku memanggilmu ayah. Suasana yang kacau itu langsung menjadi sunyi. Mereka yang hadir tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Raja Jin yang agung dan penting itu benar-benar telah dibunuh oleh Zuan di depan mata mereka. Para prajurit lain dari istana Raja Jin merasa ngeri. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan Raja Jin. Sekarang setelah Raja Jin terbunuh, mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman. Namun, mereka juga tidak berani membalas dendam terhadap Raja Jin. Bagaimanapun, Raja Jin dan Tetua Chen baru saja meninggal di depan mata mereka, dan keduanya telah dibantai dengan mudah seperti ayam. Apa yang bisa dilakukan pasukan yang lebih rendah seperti mereka? Tidak seorang pun tahu siapa yang memimpin, tetapi para prajurit mulai melarikan diri karena khawatir. Mereka takut akan dibungkam jika tetap tinggal. Zuan tidak menghentikan mereka. Lagi pula, dia tidak akan bertindak sejauh itu untuk mengganggu prajurit biasa. Alasan mengapa suasana hatinya sangat buruk hari ini adalah karena dia tiba-tiba menjadi cucu kekaisaran dari dinasti sebelumnya. Ketika dia memikirkan tentang berapa banyak orang yang dicintainya telah tewas di tangan klan Zhao,
dan kemudian melihat bagaimana bocah Raja Jin ini mencoba menginjak-injaknya, dia tidak dapat menahan diri. Sekarang, pikirannya jauh lebih jernih. Saat mereka menyaksikan para prajurit istana Raja Jin melarikan diri untuk menyelamatkan diri, semua yang menonton dari kejauhan tampak terbangun kaget. Mereka segera berbalik untuk lari karena takut terbunuh juga. Segala sesuatu dalam radius sekitar 1 mil menjadi sangat sunyi. Chu Yuzhao dan Murong Qinghe berjalan ke sisi Zuan. Mereka menatap Raja Jin dengan pandangan tak percaya. Mayatnya ada di sana, dan dia mungkin tidak mati lagi. Wajah mereka berdua pucat. Mereka jelas menyadari betapa seriusnya apa yang telah terjadi. Murong Qinghe tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kakak Zhu, semua ini karena kau menyelamatkanku sehingga kau membuat kesalahan besar. Menurutku, kita harus melarikan diri dari ibu kota sebelum pengadilan bereaksi terhadap ini. Di masa depan, kita akan menjelajahi dunia bersama-sama. Dunia ini begitu luas sehingga pengadilan mungkin tidak dapat menangkap kita." Mata Chu Yuzhao berbinar saat dia menambahkan, "Tentu saja, ya. Kita akan pergi bersama dan berpetualang dengan sopan. Kita akan menjalani hidup yang menyenangkan." Meskipun dia adalah tuan muda klan Chu dan memiliki tanggung jawab klan, dibandingkan dengan keselamatan saudara iparnya, hal itu tampaknya tidak begitu penting lagi. Zuan terdiam. Akhirnya dia berkata untuk menghibur, "Menurutku ini bukan kesalahan serius. Kalian berdua tidak perlu terlalu gugup. Ini tidak terpisahkan dari apa yang kalian kira." Murong Qinghe dan Chu Yuzhao membela diri. "Kau bahkan membunuh Raja Jin di depan banyak orang, tapi kau tetap tidak menganggapnya serius. Tetap saja, kau benar dalam artian kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi," kata Zuan. Setelah memikirkannya, ia berkata kepada keduanya, "Aku akan membawa kalian berdua ke tempat lain." Kemudian, ia memerintahkan semua orang istana untuk mengatakan yang sebenarnya kepada orang istana jika ada yang datang untuk menyelidiki. Mereka tidak perlu menyembunyikan sesuatu demi dirinya. Setelah mengatur semua itu, ia membawa kedua wanita muda itu bersamanya kembali ke Gunung Yukuan. Keadaan pasti akan segera menjadi kacau, dan akademi adalah satu-satunya tempat yang tidak ada yang berani membuat masalah. Tidak lama setelah masuk akademi, dia kebetulan bertemu dengan Xie Daoyun saat dia hendak pergi. Xie Daoyun sangat senang melihatnya, dan berkata, "Kakak Zhu, ku dengar kamu pergi begitu saja setelah datang ke akademi. Aku heran kenapa kamu tidak datang mengunjungiku, tapi kamu malah kembali lagi." Iklan oleh Pub Future. Ketika dia melihat orang ini, yang biasanya merupakan putri sulung yang berkelas dan elegan, melompat-lompat dengan semangat tinggi, Chu Yuzhao langsung merasa waspada. Wanita ini dulunya sangat akrab dengan kakak perempuannya. Semua orang bilang bahwa kelinci tidak memakan rumput di liangnya sendiri, tetapi dia. Di tengah-tengah pikirannya itu, Chu Yuzhao tiba-tiba menghela napas. Apakah ini saatnya untuk memikirkan hal seperti itu? Saat ini, yang terpenting adalah keselamatan kakak ipar. "Adik Linger," jawab Zuan, suasana hatinya membaik saat melihatnya. "Bisakah kau membantuku menghubungi guru-guru lain dan menyuruh mereka berkumpul di sekitar rumah sang pembawa pesan?" Xie Daoyun berseru dengan gembira, "Oke." Dia berpikir bahwa begitu kakak laki-lakinya Zhu menjadi pemberi persembahan, dia akan dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Chu Yuzhao dan Murong Qinghe mengikuti Zuan ke puncak gunung. Saat mereka melihat pemandangan, keduanya sangat bersemangat. Lagi pula, biasanya, tempat seperti itu akan sangat misterius bagi mereka. Hanya pembawa persembahan dan beberapa orang lainnya yang bisa masuk dalam keadaan normal. Ketika Zuan kembali ke rumah kecil itu, dia tidak melihat pelayan tua itu. Dia tidak bisa menahan napas lega. Dia membersihkan 2 kamar di halaman ini dan berkata kepada kedua wanita muda itu, "Kalian berdua akan tinggal di sini untuk saat ini." Kediaman sang pertapa tampak kecil, tetapi di dalamnya, terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda. Ada cukup ruang untuk beberapa orang untuk tinggal. "Kita akan tinggal di sini." "Tapi ini kediaman sang pemberi persembahan," kata keduanya dengan kaget. "Mulai hari ini, akulah pemberi persembahan yang baru," kata Zuan sambil tersenyum. Kedua wanita muda itu tidak menyadari bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Mereka berdua mendengus. Masih berani seperti biasanya. Mereka mendongak dan melihat seorang wanita muda yang menawan dan mencolok duduk di ambang jendela, kaki putihnya bergoyang maju mundur.
Qiao Guang, kata Zuan sambil terkekeh. Gadis ini memang memiliki kepribadian yang unik. Meskipun hubungan kita tidak buruk dan kita bisa dianggap teman, aku tidak akan mengakuimu sebagai pemuja dewa yang baru, kata Qiao Guang sambil memainkan jarum ramalan di tangannya yang tampak seperti hamparan bintang. Apakah kamu mengerti metode meramal ini? Apakah kamu mengerti pola astrologi dan ramalan? Kamu tidak tahu apa-apa, jadi bagaimana kamu bisa menjadi pemuja dewa yang memberiku nasihat? Ramalan, ramalan, gumam Zuan sambil mengangkat alisnya. Dia benar-benar tidak tahu apapun tentang bidang itu. Updated from no VE, lab IECO per meter. Sebelum dia sempat mengatakan apapun lagi, seseorang berkomentar sambil terkekeh, itu mungkin tidak benar, tahu. Iklan oleh Pub Future, sosok yang pendek dan gemuk melangkah dengan angkuh. Meskipun tubuhnya gemuk, ia mengenakan pakaian akademis dan topi, serta memiliki kumis panjang berbentuk seperti bak. Ia penuh dengan suasana hati yang riang dan ceria. Ia adalah murid ke-11 sang pembawa anugerah, Yin Xi, seseorang yang pandai berdebat dan berdebat. Saya benar-benar merasa bahwa Tuan Zhu memiliki kualifikasi untuk menjadi utusan baru, kata Yin Xi. Jelas bahwa kunjungan pertama Zuan ke akademi telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Tes gelombang, Qiao Guang menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia memahami kepribadiannya dan segera mengalihkan pandangan. Dia tidak ingin berdebat apapun dengannya. Yin Xi sedikit tidak puas, lalu bertanya, adik perempuan, apakah kamu ingin mendengar alasanku? Tidak, jawab Qiao Guang, tidak mempercayainya. Kalau begitu, itu artinya kau mengakui keputusanku. Tuan Zhu memiliki kualifikasi untuk menjadi utusan baru, kata Yin Xi sambil tersenyum lebar. Kamu, Qiao Guang panik, seperti yang diharapkan. Sepatu hak tinggi mengetuk-ngetuk batu kapur, mengeluarkan suara yang tajam dan jelas. Hanya suara itu saja sudah bisa membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Seluruh kelompok itu secara refleks melirik ke arah sumber suara, dan yang pertama kali terlihat oleh mata mereka adalah sepasang kaki yang halus dan berbentuk bagus, yang dilapisi sutra hitam. Hampir tampak ada cahaya redup yang benar-benar memikat di sekitar legging itu. Chu Yuzhao dipenuhi rasa iri. Orang lain bisa mengenakan pakaian feminin yang cantik dan legging hitam, tetapi dia hanya bisa bermain-main dengan pakaian seperti itu secara diam-diam. Murong Qinghe memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, dan banyak orang memuji kakinya karena kecantikannya sejak dia masih kecil. Namun, saat ini, dia harus mengakui bahwa dia masih kurang dewasa dibandingkan dengan wanita lainnya. Wanita ini penuh dengan pesona yang anggun dan profesional, dan saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menandinginya. Saya merasa murid agung itu lebih cocok menjadi pembebas baru, kata wanita itu, yang tidak lain adalah Jiang Luofu. Rambutnya ditata di atas kepalanya dengan jepit rambut kayu sederhana, yang membuat lehernya tampak lebih panjang dan ramping. Ada aura yang anggun dan elegan di sekelilingnya. Dia tampak lebih memikat daripada saat Zuan pertama kali bertemu dengannya di kota Bright Moon. Kaki saudari seperguruan ke-8 tampaknya telah menjadi lebih panjang lagi. Seru Yin Xi, matanya terbelalak. Biarkan adik junior ini mengukurnya untukmu. Hah, saudara seperguruan ke-11 tampaknya belum cukup mengagumi selama bertahun-tahun, kata seorang sarjana terkemuka dengan sikap yang mengesankan, yang masuk sambil menghiasi jenggotnya. Dia mengenakan jubah kotak-kotak hitam dan putih. Lengan bajunya lebar dan jubahnya sedikit terseret di tanah. Dia adalah murid kelima yang meninggal dalam acara persembahan, Hei Baizi. Itu mungkin tidak benar, saudara seperguruan kelima keliru. Bagaimana bisa diinjak oleh kaki saudara seperguruan 8 yang hebat yang dianggap sebagai pukulan? Itu jelas adalah hadiah. Yin Xi mengencangkannya sambil mengencangkannya. Diam, bentak Jiang Luofu sambil mengeluarkan lonceng kecil dan menggoyangkannya. Riak tak terlihat menyebar, dan meskipun Yin Xi membuka mulutnya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengeluarkan suara lagi. Zuan sedikit terkejut. Benda cantik di tangan kepala sekolah ini tampaknya adalah harta karun ajaib. Aroma harum menyengat, dan Jiang Luofu langsung muncul di hadapannya. Dia menatapnya dengan ekspresi ambigu, berkata, aku memperlakukanmu seperti adik laki-laki, tetapi kamu ingin aku memanggilmu ayah. Zuan berkeringat deras ketika dia menjawab, apa maksudmu? Yang lain memiliki ekspresi aneh.
Bahkan Qiao Guang pun menoleh. Jiang Luofu tampaknya sedang menggoda bocah cantik ini. Sementara itu, di kediaman utama klan Meng, ketika Meng Yi mengetahui apa yang telah terjadi di kediaman bangsawan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Siapa yang mengira, siapa yang mengira. Segala sesuatu berjalan lebih lancar dari yang kita rencanakan. Aku pikir orang Zhu memiliki sedikit keterampilan, tetapi aku tidak menyangka dia adalah orang bodoh yang ceroboh dan ceroboh. Siapkan beberapa orang untuk mengikutiku ke istana. Bab 1895, Bencana Darah Besok Lusa. Di puncak Gunung Yukuan, sekelompok orang menatap wanita berbaju legging hitam itu. Jiang Luofu tetap tenang saat berkata, pemberi persembahan adalah tuanku. Dalam hatinya, kata pemberi persembahan identik dengan tuan dan ayah. Jika orang lain ingin menjadi pemberi persembahan, bukankah sama saja dengan mencoba menjadi ayah? Zuan benar-benar berkeringat sekarang. Dia menjawab, tidak serius, kan? Suasana yang sebelumnya tegang menjadi sedikit lebih ringan karenanya. Jiang Luofu berkata sambil tersenyum, Zhu, meskipun kita sudah saling kenal, aku adalah orang yang menilai masalah sebagaimana adanya. Aku juga merasa bahwa kakak perempuanlah yang lebih sesuai dengan harapan semua orang. Kau tidak akan menyalahkanku untuk itu, kan? Zuan menghela napas dan berkata, itulah mengapa aku tidak mengerti mengapa pembawa pesan perdamaian memberiku cincin itu. Aku masih muda, dan aku tidak punya banyak keterampilan. Tuan Zhu, jangan meremehkan diri sendiri, kata seorang petani tua yang mengenakan rompi saat berjalan mendekat. Seluruh tubuhnya kecoklatan karena terkena sinar matahari, dan ada cangkul yang tergantung di pinggangnya. Namun, tidak ada yang benar-benar akan memperlakukannya sebagai petani tua biasa. Saudara ketujuh, yang lain menyapanya dengan hormat. Orang ini adalah murid ketujuh pembawa pesan perdamaian, Wang Suyang. Wang Suyang mengangguk pelan. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada Zuan ketika dia berkata, Tuan masih muda, tetapi pengetahuan Anda luas. Khususnya di bidang pertanian, pengetahuan Anda membuat Wang tua ini menakjubkan. Konsep padi hibrida benar-benar mencerahkan saya. Setelah 2 tahun pengujian, sudah ada tanda-tanda kemajuan. Dilihat dari apa yang dapat kita lihat sejauh ini, hal itu pasti akan memungkinkan hasil panen pertanian meningkat cepat. Ketika itu terjadi, siapa yang tahu berapa banyak lagi nyawa yang dapat kita penuhi. Fakta itu saja sudah cukup bagi Tuan untuk menjadi pembayar upeti baru. Hei Baizi berkata sambil tertawa, prestasi Sir Zhu dalam catur juga tidak buruk. Penemuan Zuan tentang 5 kartu berturut-turut telah membuatnya tercengang. Hambatan untuk memasuki permainan Go sangat tinggi, jadi permainan ini tidak pernah populer di kalangan rakyat jelata. Hei Baizi tidak ingin keahliannya yang sangat dicintai itu disederhanakan menjadi permainan rakyat jelata belaka, tetapi dia belum benar-benar menemukan solusi untuk itu. Namun, permainan 5 kartu berturut-turut yang diciptakan Zuan dengan cepat menjadi harta yang paling berharga baginya. Meskipun dia menemukan bahwa permainan itu sangat sederhana setelah dia menganalisisnya dengan saksama, dan bahwa permainan itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan permainan Go, yang menjadi kelebihannya adalah kesederhanaannya. Dengan menyebarkannya di antara orang-orang biasa, dia dapat menarik lebih banyak orang untuk mempelajari Go. Karena itu, meskipun dia menyadari bahwa Zuan bukanlah orang suci catur seperti yang dia bayangkan, dia tetap sangat bersyukur. Saya tidak menyangka Tuan Zhu adalah orang yang sangat terpelajar. Keahliannya dalam alkimia dan boneka juga membuat saya kagum, kata sebuah suara, disertai beberapa suara berderak. Sebuah boneka besar perlahan muncul dari tangga yang jauh. Di bahu boneka itu duduk seorang yang kecil dan bungkuk. Dia adalah murid keempat almarhum perajin, guru alkimia Sen Suzi. Boneka mekanik itu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kursi roda dari belakangnya. Kemudian, dengan lembut menurunkannya ke kursi roda itu. Sen Suzi mendorong kursi roda itu ke arah Zuan dan memegang tangannya erat-erat, sambil berkata, benar, Tuan Zhu, mesin uap dan Gundam yang Anda bicarakan tadi, saya masih belum sepenuhnya memahaminya. Bisakah Anda memberi saya sedikit petunjuk lagi untuk meredakan kebingungan saya? Zuan memiliki ekspresi yang aneh. Dia hanya menyebutkan hal-hal itu dengan santai di masa lalu tanpa benar-benar mengetahui banyak detailnya, jadi dia pasti akan terungkap jika pihak lain terus bertanya kepadanya tentang hal itu.
Namun, sekarang setelah dia mempelajari Sutra Baopo, ada detail tentang penyempurnaan artefak, jadi dia sekarang benar-benar dapat membahas beberapa detailnya. Qi Yao Guang berkedip. Kakak-kakaknya biasanya eksentrik dan memiliki temperamen yang aneh, jadi mengapa mereka semua begitu dekat dengan Zuan sekarang? Seolah-olah dia adalah ayah mereka. Kakak Zu, seru Xie Daoyun riang saat itu. Ia menunjuk seorang tetua kurus di sebelahnya, sambil berkata, ini guruku. Guru, ini kakak Zu, yang sering kusebutkan. Saya menyapa murid Agung Yan, kata Zuan, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Formasi besar di Gunung Valet adalah hasil karya orang ini, dan bahkan Zhao Han telah dibuang ke tempat lain karenanya. Tuan muda berbicara dengan sangat sopan. Terlebih lagi, Anda adalah pelayan baru, jadi seharusnya saya yang menyapa Anda dengan hormat, kata Yan Xiangmu sambil terkekeh. Pada saat yang sama, dia mengamati Zuan. Dia cukup terkejut, karena dia merasa tidak bisa melihat kedalaman hati anak muda ini. Qi Yao Guang menggerutu, kakak yang hebat, aku benar-benar merasa bahwa semua orang akan lebih yakin jika kau menjadi pembebas baru. Anak ini jauh lebih muda darimu, jadi bagaimana dia bisa membantuku dalam kultivasiku mulai sekarang? Jiang Luofu tidak langsung setuju, sebaliknya, dia mengamati dengan tenang. Awalnya, dia khawatir Zuan akan berada dalam situasi yang sulit, karena semua kakak laki-laki senior ini sangat sombong. Itulah sebabnya dia mengambil tanggung jawab untuk menentang Zuan. Bagaimanapun, mereka dekat satu sama lain dan dia bisa mengendalikan rasa malunya dengan lebih baik. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa selain Qi Yao Guang, semua kakak laki-laki seniornya akan mendukung Zuan. Yan Xiangmu berkata sambil terkekeh, bahkan jika aku menjadi pembawa persembahan, aku tetap tidak bisa memberimu petunjuk tentang kultivasimu. Aku jelas tidak tahu banyak tentang ramalan langit dan ramalan nasib seperti dirimu. Iklan oleh Pub Future. Qi Yao Guang menggerutu, tapi meski begitu, kamu bisa membantuku dengan cara lain, kan? Sen Suzy baru saja berbicara dan berkata, kakak laki-laki memang sangat hebat, tetapi hanya dalam hal jimat. Dia tidak akan banyak membantu di wilayah kita masing-masing, tetapi Tuan Zhu berbeda. Dia benar-benar dapat membantu kita di bidang kita masing-masing. Wang Suyang dan yang lainnya mengangguk. Mungkin itu hanya kebetulan, kan? Berapa usianya? Bagaimana mungkin dia tahu sebanyak itu? Qi Yao Guang bertanya, merasa sangat bingung. Jika kamu memiliki kemampuan, yakinkan aku dengan menggunakan ramalan dan ilmu hitam. Sebelum Zuan sempat menjawab, Xie Daoyun berkata, kakak Zhu sebenarnya sangat pandai meramal. Kenapa kamu tidak melakukannya sekali saja untuknya? Dilihat dari nada bicaranya yang sombong, kedengarannya seperti dia sedang mempromosikan pacarnya sendiri. Semua orang juga terkejut. Qi Yao Guang bertanya dengan curiga, kamu juga tahu tentang itu? Ketika melihat ekspresi penuh harap Xie Daoyun, Zuan langsung terdiam. Dia menjawab, aku sedikit mengerti. Sedikit, kau cukup sombong, bukan? Qi Yao Guang menjawab sambil meletakkan tangannya di pinggul. Kalau begitu, mengapa kau tidak mencobanya padaku? Katakan padaku, hal besar apa yang akan terjadi padaku segera. Setelah ragu-ragu sejenak, Zuan berkata, apakah kamu punya kulit penyu atau beberapa koin tembaga? Bibir Qi Yao Guang melengkung saat dia menjawab, apakah kamu bahkan akan meminjam benda-benda ramalan dari orang lain? Meskipun begitu, dia tetap mengeluarkan kulit penyu dan berkata, ini adalah kulit penyu yang kumiliki beberapa waktu lalu. Aku tidak pernah punya banyak kesempatan untuk menggunakannya, jadi aku akan meminjamkannya kepadamu. Mengenai koin tembaga, aku tidak punya. Yang menjadi keahliannya adalah ramalan langit, berbeda dengan apa yang diketahui Zuan. Aku punya, teriak Xie Daoyun sambil mengeluarkan beberapa koin tembaga untuk Zuan. Matanya yang indah berbinar-binar. Qi Yao Guang hampir menepuk jidatnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membantu kakak laki-lakinya mendapatkan posisi sebagai pembebas, sementara murid kakak laki-lakinya sendiri berada di pihak orang luar. Sebaliknya, Yan Xiangmu memiliki senyum ramah di wajahnya, seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali. Sebaliknya, dia penasaran tentang bagaimana Zuan akan melakukan ramalannya. Zuan tersenyum kepada Xie Daoyun. Kemudian, dia mengambil kulit penyu itu dan melambaikannya ke telapak tangannya, mengumpulkan tembaga di dalamnya.
Kemudian, dengan lambaian tangannya, kulit penyu itu mulai berputar cepat di udara. Qi Yao Guang mendengus. Kamu bahkan tidak melempar dadu, jadi untuk apa kamu membuat pertunjukan sebesar itu? Namun, ekspresinya segera berubah serius, karena hanya dengan ketukan ringan jari Zuan, garis demi garis-garis kuno dan mendalam muncul di kulit kura-kura itu. Dia bisa merasakan bahwa garis-garis itu tampak samar-samar selaras dengan hukum alam dunia. Bagaimanapun, pengetahuan saling terkait, dan ini adalah bidang keahliannya sejak awal. Dia segera merasakan kedalaman dari apa yang dilakukannya. Sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Mungkinkah dia benar-benar memahami hal ini? Cangkang kura-kura itu bergetar cepat, dan koin-koin tembaga berterbangan satu demi satu. Koin-koin itu melayang di udara dan tampak saling terhubung dalam pola aneh tertentu. Seru Zuan, jelas sedikit tertegun. Qi Yao Guang tidak dapat menahan tawa, dan berkata, lagi pula, kau tidak bisa melakukan ramalan, kan? Tidak disangka dia hampir tertipu oleh pria ini. Novel Laates di NOVLB.com. Iklan oleh Pub Future. Zuan tampak agak bingung. Ia terdiam saat berkata, aku berhasil melakukannya, tetapi tampaknya agak bertentangan. Xie Daoyun tidak dapat menahan rasa khawatirnya saat mendengar apa yang dikatakannya. Murid-murid lain dari sang pembawa anugerah bahkan lebih penasaran sekarang. Jiang Luofu berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang hal itu? Zuan agak malu, tetapi dia tetap menjawab, saya meramalkan bahwa Nona Yao Guang akan mengalami bencana pertumpahan darah lusa, yang seharusnya menjadi pertanda tragedi besar. Namun, ketika saya memeriksanya lebih cermat, tidak ada sedikit pun tanda bahaya. Sepertinya dia dapat melewati pengalaman ini dengan aman tanpa melakukan apapun. Saya bertanya-tanya apa yang salah di sini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan ramalan setelah mempelajari Sutra Baopu, jadi dia masih sedikit asing dengan ramalan. Tidak akan terlalu mengejutkan jika dia melakukan kesalahan di suatu tempat. Tiba-tiba, wajah Qi Yao Guang memerah seluruhnya. Dia berteriak, dasar bajingan. Orang ini benar-benar telah meramalkan darah pertamanya dengan sangat akurat. Dia belum pernah membicarakan hal itu dengan siapapun sebelumnya. Semua orang yang hadir tampak waspada dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka semua tersenyum penuh arti. Zuan benar-benar malu. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Siapa yang tahu hal seperti ini akan terjadi? Sen Suzi tertawa paling keras dari semuanya, katanya, adik perempuan, kamu tidak punya keberatan sekarang, kan? Kalau aku tidak, memangnya kenapa? Kalian hanya berempat, dan jika kalian menambahkan aku, jumlahnya menjadi 5. Totalnya ada 12 murid, jadi kita bahkan belum mencapai setengah dari jumlah suara. Bagaimana kita bisa dengan mudah menunjuknya sebagai utusan baru dengan itu? Qi Yao Guang gum. Anehnya, Jiang Luofu adalah orang yang angkat bicara. Itu mungkin tidak selalu terjadi. Hubungan saudara keduanya cukup dekat, dan saudara ketiga bertemu dengan sebelumnya di Cloud Center Commandery dan sangat menghormatinya. Kakak ke-6 dan dia bahkan lebih seperti satu keluarga, sementara kakak ke-9 juga memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Selain saudara ke-10, satu yang belum pernah dia temui, hampir semua saudara seperguruan memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Zuan tercengang. Dia bertanya-tanya siapa saudara laki-laki kedua, 2, dan saudara perempuan ke-9, 3, yang dia bicarakan. Mengapa saya tidak punya kesan apapun tentang mereka? Padahal mereka punya hubungan baik dengan saya. Yan Xianggu berkata, lihat, pengaturan guru tidak dibuat secara membabi buta. Dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi penyembah dewa baru. Yan Xianggu memberi hormat kepada penyembah dewa. Dia memimpin untuk membungkuk. Xie Daoyun segera tersenyum lebar. Dia juga membungkuk hormat dan berkata, Xie Daoyun memberi hormat kepada pembawa acara. Yang lain mempunyai ekspresi aneh ketika melihatnya. Mengapa kau terlihat seperti sedang membungkuk pada suamimu? Sen Suzi, Hei Baizi, Wang Weiyang, dan Yin Xi telah mendukung Zuan sejak awal. Mereka juga memberikan salam. Jiang Luofu mengamati pemuda di depannya. Tiba-tiba dia merasa sedikit tersentuh oleh semua yang telah terjadi. Bagaimanapun, pria ini harus dengan hormat memanggil kepala sekolahnya di masa lalu, namun sekarang, dialah yang harus menyapanya dengan hormat. Namun,
Dia sudah berniat untuk membantunya sejak awal, jadi dia juga mengikutinya, berkata, Jiang Luofu menyapa pembebas baru. Halaman lebih besar dari Qiao Guang adalah orang terakhir yang tersisa. Ketika dia mengingat kembali metode ramalan, cemerlang, yang ditunjukkan Zuan, pada akhirnya, dia tetap membungkuk dan berkata, Qiao Guang memberi salam kepada pembawa hadiah baru. 1. Saudara ke-10 mengkhususkan diri dalam strategi militer, dan tinggal di perbatasan. 2. Kakak kedua adalah seorang dokter yang tidak diketahui keberadaannya. 3. Kakak ke-9 adalah seorang penyanyi.